Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Yang belum sehat semoga disehatkan. Yang belum vaksin jangan lupa vaksin, jangan lupa 3M-nya, protokolnya diperketat lagi gara-gara COVID semakin masih memuncak gitu. Jadi kalian tetap stay di rumah, yang belajar di rumah tetap semangat. Yang kangen sekolah ya sabar-sabar, kita doakan semoga pandemi ini cepat mereda. Nah, Kak Rene kedatangan satu interviewer lagi. Kebetulan minggu-minggu ini beasiswa OTS sudah diumumkan siapa yang penerimanya. Terdapat 37 awardee. Jadi selamat juga untuk ke 37 awardee yang sudah mendapatkan beasiswa OTS tahun ini. Nah, Kalderenus dapat satu atau dua interviewer yang bisa kita kulik gitu, pengalaman-pengalamannya dalam meraih beasiswa OTS. Ada Kak Grace di sini. Ya, halo. Halo Kak Grace, boleh dikenalin dulu nama lengkapnya, terus asal kampusnya di mana sebelumnya, terus jurusan yang dituju dengan OTS, beasiswa OTS tuh apa sih? Oke, hai semuanya. Nama saya Grace Kusumawardani. Asal kampus saya dari Raffles University Surabaya. Jurusan yang saya tuju untuk OTS tahun 2021 ini Master in International Business Management di Hansa University Groningen. Oke. Oh, oke, berarti di Groningen, Hansa Iya, di University. Groningen. Nah, itu sebenarnya apa yang melatar belakangnya Kak Grace sih buat ngambil jurusan international business ya Iya. di Hansa dengan beasiswa OTS? Boleh sih sambil cerita-cerita. Kalau alasannya saya milih jurusan tersebut karena memang dari S1 sudah linear dengan maksudnya dengan jurusan saya yang sebelumnya, yaitu Business Administration dari Management Specialties juga. Jadi makanya saya tetap milih yang sejurusan, jadi biar nggak terlalu kontras perbedaannya sama jurusan yang sebelumnya. Terus dari junior high school juga udah tertarik sama jurusan bisnis, jadi memang sudah ke-build interest untuk belajar terus ke bisnis sampai mungkin bahkan sampai S3 kalau bisa, tapi kalau sekarang sih mungkin S2 dulu sampai selesai dulu terus kerja gitu. Dapat info beasiswa OTS itu dari mana Kak? Kalau dapat beasiswanya itu sebenarnya dari keluarga, karena mama saya kan sering nyari-nyari tuh lihat-liatin buat beasiswa sama sekolah keluar. Jadi dari dia saya tahu beasiswa OTS dan dari beberapa teman juga yang udah sempet sekolah di sana. Oke, oke, oke. Iya. Nah, terus dalam melamar beasiswa OTS nih Kak, persiapan apa aja sih yang dilakukan Kak Grace selama melamar beasiswa gitu? Apalagi kan lagi pandemi gini, persyaratannya kan mungkin ada yang berbeda Kak, atau ada kesulitan-kesulitan dalam melamar beasiswa OTS. Nah, gimana tuh Kak? Nah, kalau waktu melamar beasiswa OTS tuh dokumennya kan terbagi jadi dua. Jadi kita ada harus apply ke kampus dulu, terus apply ke OTS-nya. Nah, kalau untuk dari OTS tuh sebenarnya nggak terlalu banyak. Jadi kita cuma butuh ya paspor, ijazah, IELTS atau TOEFL. Terus harus siapin motivational letter. Jadi itu benar-benar harus kita nulis tentang diri kita, apa yang kita suka tentang jurusan itu dan kenapa mereka harus milih kita kayak gitu kan. Jadi kita harus tahulah diri kita. Terus kita juga harus siapin recommendation letter, tapi itu untuk di kampusnya sih gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih, sama CV ya. Nah, terus Sama ya kenapa? sorry ketinggalan satu, sama formulir pendaftarannya juga harus diisi juga itu. Oke, berarti Ya, formulir pendaftaran dari dari OTS. OTS-nya. Oke. Nah, terus dari banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ada gak sih kesulitan-kesulitan yang dihadapin Kak Grace itu selama memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melamar beasiswanya? Kalau persyaratannya yang untuk melamar beasiswa itu mungkin saya ada kendala di waktu awal-awal itu karena paspor saya udah mau habis dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Jadi saya harus reapply lagi untuk OTS-nya dengan paspor yang baru. Nah, saat itu kan lagi banyak restriction juga, ada kuota dari imigrasi beberapa orang aja. Jadi itu yang benar-benar bikin panik banget sih. Jadi emang harus disiapin sebelum-sebelumnya. Karena saya juga kebetulan mepet kemarin. Deg-degan Gitu. ya gara-gara Iya. PPKM ini. Kalau dari persyaratan yang lain Kak, kayak misalkan kayak surat rekomendasi kan agak lagi strict juga tuh untuk Iya. keluar masuk kita
ya keluar masuk rumah gitulah buat ngurusin berkas-berkas gitu. Ada lagi gak sih kesulitan-kesulitan kayak surat rekomendasi gitu-gitu? Kalau untuk persyaratan OTS sendiri sih kesulitan udah cuma itu aja sih kemarin kalau yang saya hadapin ya. Mungkin karena emang sudah siap, yang lain-lainnya udah ada dokumen semua. Jadi udah ada formulirnya, udah ada CV, jadi tinggal pasport aja kemarin yang agak-agak deg-degan nungguin. Karena ada deadline-nya juga untuk pengiriman dokumen terakhir. Gitu. Oke, berarti yang bikin deg-degan itu di paspor ya, sisanya Iya, kemarin. mostly aman ya. Iya. Oke. Nah, kan Kak Grace jadi salah satu dari 37 orang yang dapat beasiswa OTS nih. Nah, boleh gak sih bagi-bagi tipsnya gitu atau kunciannya lah orang bilang gimana supaya dapat beasiswa di tengah pandemi kayak gini kan, persyaratan dan Iya. pelaksanaan apa namanya ya, mobilitas susah lah. Itu gimana? Kalau tips dari aku untuk kita sebelum mendaftar beasiswa itu harus di make sure dulu providernya itu dia fokusin di jurusan apa aja. Nah, jurusan kita tuh cocok nggak sama yang mereka mau fokusin. Misalnya, kalau mereka fokusin di A, ya kita harus cocokin sama jurusan kita juga. Karena beberapa provider ini beasiswa itu beda-beda jurusan yang dia mau prioritaskan. Jadi misalnya anak-anak yang jurusan apa yang mereka mau prioritaskan, itu kita harus tahu. Terus yang kedua itu, ya yang tadi kayak aku bilang, motivational letter itu harus bagus, menggambarkan diri sendiri. Kita juga bisa cek punya orang lain, kita baca yang udah keterima ya kemarin, kita harus cocokin kira-kira punya kita udah setara belum sama punya mereka gitu. Jadi biar kita nggak terlalu ketinggalan lah gitu bikinnya. Terus kalau selain itu sih paling recommendation letter yang dari dosen atau dari guru kita yang di kampus itu harus pakai kop surat. Terus kalau bisa harus yang legit, jadi dosennya itu jangan yang kayak nggak sesuai dengan jurusan yang kita mau ambil gitu. Jadi misalnya kita mau ambil bisnis, ya kita ambil dari jurusan yang bisnis juga. Kalau saya kemarin kebetulan ngambil dari guru saya, dari profesor saya yang udah ngajar saya lebih dari 2 tahun. Nah, itu katanya lebih baik karena dia lebih tahu kita gitu kan. Jadi ya itu aja sih mungkin kalau tipsnya dari aku. Gokil, singkat, padat, jelas. Ini harusnya yang nonton sih langsung ke trigger ya ngelamar. Iya. Jadi misalkan Kak Grace udah lulus lah, anggap dari Belanda. Apa yang dilakukan setelah lulus kuliah nanti? Apakah mau nge-apply Zukyar atau mau balik dulu ke sini cari pengalaman di sana atau gimana? Kalau nanti udah lulus, sudah pasti pengen banget stay dulu di sana, cari pengalaman kerja dulu, kalau bisa yang kerja yang di tempat yang saya inginkan, multinational company gitu. Kalau misalnya udah selesai dapat pengalaman kerja, ya pasti balik ke Indonesia nyari kerjaan juga. Setelah itu mungkin karena jurusan saya bisnis, jadi mungkin saya mau buka usaha juga sendiri gitu. Setelah saya mendapatkan banyak pelajaran. Cakep, impiannya Iya. cakep, membuka bisnis sendiri. Iya. Semoga terwujud cita-citanya setelah lulus S2 Iya. dari sana. Amin. Makasih. Sama-sama. Ada pesan gak sih Kak buat ada pesan gak buat teman-teman yang mau ngelamar beasiswa? Oke, kalau teman-teman yang buat mau ngelamar beasiswa itu pokoknya harus percaya diri sama diri kita sendiri, karena dari semua orang yang melamar itu pasti kita punya our unique selling point sendiri. Jadi orang make sure kita itu nimbulin itu, jadi orang itu bisa lihat. Jadi kita beda dari yang lain. Terus kita harus tetap yakin sama pilihan kita gitu. Itu aja sih. Gokil. Nah, tuh teman-teman udah dikasih tip, kasih kuncian. Nah, kalau lagi pandemi ini jangan jadikan alasan buat kalian kesulitan melamar beasiswa. Ya pasti ada barriernya lah, kan? Ya udah pasti. Apalagi PPKM begini semakin sulit kemana-mana ya. Mungkin ada jalannya, nanti kamu bisa menemukan sendiri. Gitu. Iya. Jadi terima kasih Kak Grace. Iya, sama-sama. Meluangkan waktunya untuk di interview bareng Caldera News. Semoga
enjoy di Belanda pastilah. Iya. Iya. Ada enjoy juga sama studinya dan Amin. bisa ya membanggakan orang tua. Amin. Ya, makasih. Oke, bye.